Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman semua. Perkenalkan, saya Revalia Rasabila Akbar. Saya di sini akan membawakan isu tentang alam yang kalah dengan pembangunan. Pembangunan ini bisa dibilang sebagai simbol-simbol di negara maju untuk mereka yang dapat menciptakan atau membangun jalan tol, industri, lalu ada perumahan-perumahan dan gedung-gedung bertingkat yang mewah. Tapi di antara pembangunan-pembangunan tersebut timbul satu masalah atau satu pertanyaan. Apakah alam ikut sejahtera atau justru alam ikut kalah atau bisa dibilang kalah dengan pembangunan? Berdasarkan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa kita hidup dalam tantangan bahwa deforestasi, pencemaran sungai, dan penurunan kualitas udara itu selalu ada di daerah kita. Lalu ada dari Badan Pusat Statistika menyatakan bahwa tekanan lingkungan terjadi seiring bertambahnya penduduk dan maraknya industrial. Kita ambil contoh sebagai Jakarta, banjir. Ya, yang pasti kalian sering dengar di berita, di koran atau dimanapun itu, saat musim hujan pasti banyak sekali Jakarta itu banjir. Kenapa bisa begitu? Karena maraknya pembangunan di Jakarta itu terkadang mereka lupa dengan alam itu sendiri, bahwa mereka tetap butuh alam untuk hidup mereka. Jadinya banyaknya pembangunan di sana, penduduk itu mereka menutup resapan air yang di sana, sehingga saat hujan tiba air itu tidak bisa turun ke tanah dan akhirnya menggenang di atas dan terkumpul di atas, mengakibatkan banjir tersebut. Sehingga banjir tersebut malah mengakibatkan terganggunya aktivitas manusia itu sendiri, masyarakat mereka itu sendiri, aktivitas ekonominya mereka jadi terhambat karena banjir juga. Dan ambil contoh lain juga seperti banyaknya penebangan liar yang tidak direboisasi, lalu ada lahan hutan yang digantikan untuk pertambangan demi aktivitas ekonomi itu sendiri. Itu membuat flora dan faunanya itu hilang. Jadi mereka kalah dengan bangunan itu seperti pertambangan tadi dan rumah-rumah penduduk. Mereka bisa dibilang kehilangan rumah bagi hewan-hewan mereka, dan hutan-hutan itu hilang dan menciptakan oksigen itu loh yang bisa mengurang. Jadi penurunan kualitas udara itu bisa diakibatkan dari situ. Lalu sebagai generasi muda, apakah kita akan terus begitu? Tentu tidak. Harusnya sebagai generasi muda kita harus berubah cara pola pikirnya seperti itu. Setidaknya kita harus membuat alam itu bisa hidup di antara kita. Jadi kita bisa imbang antara lingkungan hidup, alam, flora, fauna, dan pembangunan yang akan kita bangun. Sehingga kita harus memiliki prinsip berkelanjutan. Oke. Apa prinsip berkelanjutan itu? Prinsip itu bisa dibilang seperti pembangunan yang akan kita bangun seperti industrial, jalan tol, gedung mewah ataupun perumahan-perumahan. Itu setidaknya kita juga harus memikirkan alam untuk hidup juga, seperti tetap membangun di antara rumah-rumah atau memindahkan alam itu ke tempat lain, menjadikan ruang terbuka hijau itu sendiri. Jadi ruang terbuka hijau ini bisa dibilang seperti taman, tapi itu memiliki bukan alam tapi pohon-pohon yang ditanami, yang dipindah dari pembangunan yang satu ke tempat ruang terbuka hijau, sehingga alam bisa tetap hidup dan kita terhindar dari bencana yang tidak diinginkan dong pastinya. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua pastinya
kesadaran kita sendiri untuk tidak membuang sampah, lalu untuk agar udara ini tetap stabil atau tidak turun kualitas udaranya, kita berbanyak jalan kaki atau kita setidaknya mengurangi memakai kendaraan bermotor atau roda 4 dan sebagainya. Atau bisa dibilang kita bisa memakai kendaraan umum. Ya, selain kita bisa mengurangi efek emisi gasnya, kita juga bisa membantu perekonomian orang yang bekerja sebagai sopir tersebut. Jadi teman-teman, untuk kasus ini, alam yang kalah dengan pembangunan, kita harus sadar bahwa alam itu hidup di antara kita, harus hidup di antara kita agar terhindar dari risiko-risiko bencana yang tidak kita inginkan. Dan pastinya demi generasi-generasi ke depan, anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit kita itu bisa melihat apa yang kita lihat sekarang. Dan hewan-hewan yang cantik-cantik atau bisa dibilang bagus-bagus itu tidak punah dan tetap terjaga seperti di aslinya. Baik, jadi mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada perkataan yang saya salah atau berlebihan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.